Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Waalaikumsalam. khair. Selamat pagi buat Pak Imam Bukhari, Pak Guru hebat di SMP IT Al-Mumtaz, ya, dan juga buat seluruh rekan-rekan guru, teman-teman guru, sahabat-sahabat saya yang di SMP IT Al-Mumtaz. Kemudian juga buat anak-anak Pak Sabar yang ada di SMP IT, ya, Ananda Yusuf Mubarak dan juga tadi Aisyah ya namanya. Safa, Aisyah ya. Safa. Oke. Sofa, Ananda Sofa yang menjadi pembawa acara. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi antum dan juga kita semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini berkesempatan untuk saling bertatap muka, untuk saling berdialog, berdiskusi sama-sama. Semoga ini adalah awal dari kebaikan kita semuanya. Jarang-jarang loh anak SMP bisa tampil di namanya live streaming YouTube, apalagi misalnya ini adalah agenda kegiatan OSIS ya, organisasi siswa Ya, intrasekolah tingkat SMP. Bisa ya. jadi ini adalah pertama kali sak Pontianak, sak Kalbar, sak Indonesia atau sak dunia akhirat. Ini adalah prestasi besar. Kalau ini adalah perdana yang dilakukan oleh SMP Alumpas, maka ini adalah sebuah sejarah. Tentu ini adalah namanya karena namanya ini adalah pengembangan minat bakat, maka kedepannya ini harus terus dikembangkan terkait dengan bagaimana mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita semua di sekolah, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pak Imam yang saya Yap. sayangi, tentu kalau ngomongin tentang minat dan bakat ini, subhanallah ya. Pak Sabar juga pernah jadi wakil kesiswaan ya, tentang bagaimana melihat minat dan bakat anak-anak semuanya. Jadi tentu saja sebagai seorang guru harus melihat secara positif ya apa saja yang dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi misalnya mereka jago menendang, jago berkelahi. Mudah-mudahan di SMP Alumni tidak ada. Kadang-kadang ya, salah satu kasus yang terjadi ini, salah satu kasus nyata yang terjadi, pernah di sekolah Pak Sabar itu ada siswa yang mohon maaf melakukan perbuatan tidak baik, mencuri. Akhirnya karena ini kesalahannya fatal, maka harus dikeluarkan di sekolah. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata bakatnya itu entah itu minat atau bakatnya itu, ya bakat kerasnya itu, kemudian sering berkelahinya itu, SMA mungkin karena beliau akhirnya mencari sekolah lain, kemudian menemukan ketemu dengan ekskul yang tepat menyalurkan bakatnya, akhirnya kemarin ada postingan foto yang nampak dia itu juara 2 lomba karate. Wah, Oh, jadi kami semua guru, luar biasa. jadi se Kabupaten Landak sampai kemudian ke Kalimantan ke Kalbar, beliau itu meraih juara kedua. Jadi akhirnya kami para guru, wah ternyata anak ini menemukan bakatnya gitu. Ketika boleh jadi di sekolah sekolah awalnya itu tidak tersalurkan bakat itu, kemudian Allah Allah mungkin kejadian dikeluarkan menjadi sebuah ibroh. Kemudian dia Iya, masuk ke ekstrakurikuler karate, mungkin dilampiaskan ke situ, ya segala unek-uneknya segala macam semuanya, akhirnya kemudian malah mencapai prestasi. Jadi itulah akhirnya kemudian kita tidak boleh menganggap remeh anak-anak sekalian, bahwa kalau ada sesuatu yang menonjol, yang kita anggap ini sebuah, ya mungkin awalnya minat ya, minat itu kan kesukaan ya, kecenderungan kita yang biasa sering berubah-ubah. Tapi kalau kemudian kita tekuni dan kita asah terus menerus, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah kebaikan tersendiri bagi kita. Tapi kalau itu sebuah adalah kebaikan, itu awal dulu, sebelum mantap. sebelum dikuliti. Iya, siap, siap, siap. Ini Ya, ya, belum udah ngegas ini, Pak Sabar ini udah apa? ya, ya, ya. Udah Ini ngomporin ini. jangan yang dikomporin, jangan yang lainnya itu bahaya. Ya, Ya, artinya tadi itu ibrohnya ada bakat yang perlu ya, diwadahi Pak Sabar ya.
perlu digali dan Benar. dikembangkan. Mantap, Masya Allah. Ya. Semoga Abang itu semakin berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia tentunya. Ya, betul. Kita mungkin ingin punya seorang misalnya kayak atlet MMA yang sangat terkenal, Habib Nurmagomedov gitu ya, Ya, yang boleh. sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mendunia. Nah, ini Pak Sabar ini kan Ya. apa ya, guru ya, mungkin kesibukannya cukup padat nih. Belum lagi kalau setahu saya Pak Sabar ini kan tinggalnya di Kuburaya tapi ngajarnya di Ngabang gitu ya. Iya. Sekitar berapa? 100 km lebih itu ya Ya, perjalanannya pulang balik 170 setiap km. pekan. Mudah-mudahan selalu sehat. Tapi ini kan padat jadwalnya, mungkin sibuk begitu. Tapi masih sempat-sempatnya begitu kan jadi YouTuber gitu yang sekarang sudah cukup terkenal. Berapa subscribe-nya sekarang Pak Sabar? Berapa ribu? Silakan anak-anak buka aja di Es Breaking Pak Sabar gitu. Jadi kalau belum Ya, SD subscribe, Pak Sabar jangan ya. subscribe. Iya, mantap. Ya. Itu sudah ribuan ya, dan sangat menginspirasi bagi para guru di Kalimantan Barat khususnya. Nah, mungkin Pak Sabar perlu ceritakan nih awal mula kemudian Pak Sabar menekuni jadi YouTuber gitu. Sekaligus seorang guru juga, nggak berhenti jadi guru gitu. Silahkan Pak Sabar. Iya, betul. Jadi memang kalau Pak Sabar itu masuk kelas ya anak-anak sekalian, Pak Sabar mungkin kalian juga lah. Kalau di antara guru-guru kalian ada yang YouTube, pasti paling asik kalau misalnya ngomongin Pak udah dapat duit belum dari YouTube. Wah, Pak gimana caranya biar subscribernya banyak Pak? Nah, itu akhirnya pelajaran matematikanya buyar itu. Jadi pelajaran matematikanya sebentar, ngomongin YouTube-nya anak-anak kalian pasti akan lebih lebih asik ngomongin tentang YouTube, apalagi tentang kreator gaming misalnya. Nah, sebenarnya awal sekali Pak Sabar membuka channel itu tahun 2012. Itu awal sekali. Udah 2012 lama ya. itu ya udah lama. 2012 itu 2 tahun setelah Pak Sabar ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Landak. Nah, jadi awal pertama kali Pak Sabar mengajar di Landak itu tahun 2010. Jadi kira-kira kalau bulan depan itu ya satu dasawarsa lah, 10 tahun lah Pak Sabar di Ngabang. Masya Allah, perjuangannya luar biasa ya. Doakan segera pindah ya. Oke, jadi ceritanya kenapa Pak Sabar buka channel YouTube di tahun itu? Walaupun guru-guru YouTuber masih belum booming ya, YouTube juga masih belum cukup ramai mungkin tahun segitu. Pak Sabar dulu wakil kesiswaan, jadi Pak Sabar membuka channel itu dalam rangka mensosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kan sekolah Pak Sabar itu kan baru dinegerikan, baru negeri. Jadi 2010 baru negeri, baru berjalan 2 tahun. Jadi itulah kecenderungan Allah alam, mungkin ini juga ngomongin masalah bakat ya, bakat. Jadi Pak Sabar itu kecenderungannya tuh suka muncul, suka apa namanya? Suka yang publikasi. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang suka hobinya makanya organisasi itu kebanyakan humas gitu ya. Jadi suka bikin publish, suka foto-foto. Jadi kalau nanti anak-anak nih, teman-teman SMP Alumtas, anak-anak sekarang ada yang hobi foto-foto ya, pokoknya sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit foto. Kalau ada kerjaan udahlah, aku aja yang tukang foto. Itu bakal punya kecenderungan ke humas. Nah, itu harus diarahkan skillnya ke situ. Iya. Ada ribut tak? Ada ya? Ya lumayan, tapi masih suaranya masih jelas Pak Sabar. Jelas ya, oke baik. Jadi 2012 Pak Sabar mulai buka akun YouTube, maka kemudian yang konten-konten yang awal dimasukkan itu ya kegiatan sekolah, sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran di kelas. Karena Pak Sabar mengajar matematika, jadi segala macam kegiatan-kegiatan mengajar di kelas Pak Sabar upload ke YouTube, dan juga kegiatan-kegiatan sekolah ya, lomba-lomba. Jadi dalam rangka untuk mengenalkan sekolah Pak Sabar ke dunia internasional. Jadi semakin banyak orang tahu tentang sekolah Pak Sabar. Jadi memang tidak semua guru punya kecenderungan ke situ ya. Tidak punya guru itu konsen ke yang namanya kehumasan. Nah, jadi itulah yang dicari. Perlulah satu di humas OSIS misalnya, OSIS Sepatas ini, Sepatas ya? Iya, Sepatas.
singkatannya. Ya, ada yang punya hobi mengupload kegiatan-kegiatan. Ini lagi apa nih, lagi live streaming nih. Nah, di capture lalu dipasangnya di akun sosisnya. Wah, ada Pak Sabar YouTuber lagi di sekolah kita nih. Nah, itu kan akhirnya jadi mendunia. Jadi itu kalau ada adik-adik yang anak-anak yang punya kecenderungan seperti itu bagus sekali. Jadi sampai mana ya? Mantap, Oh, mantap. jadi terus menerus sampai 2012, 13, 14, akhirnya kemudian konten pertama Ice Breaking itu 2017. Ya, 2017 sampai 2020 ini ya. Kurang Ya. lebih 4 tahun ini terjadi apa ya? Apa namanya, puncak-puncaknya ini ya. Apa subscribe-nya ya Pak Sabar ya. Iya, Ternyata betul. bangunnya dari 10 tahun yang lalu, luar biasa. Masya Allah. Iya, Ini betul. berarti butuh butuh konsisten dan istiqomah ya. Mm-mm. Maka istiqomah itu kata Rasulullah berat ya, sampai udah rambut Rasulullah berubah nih gitu. Ya. Ini kalau kita lihat youtuber tuh Pak Sabar mungkin baru mulai Mm-mm. kok nggak nambah-nambah begitu, 3 bulan 4 bulan nggak nambah-nambah terus nyerah, berarti harus banyak belajar sama Pak Sabar ini. Kalian juga sama nih. kalau kalau pengen jadi youtuber harus bersabar ya. Jadi, seperti nama Pak Sabar nih, sabar gitu ya. Amin, amin. Oke, yang kedua Pak Sabar, Mm-mm. kita kan kalau apa namanya, sebenarnya kalau sekedar hanya menjadi youtuber cari Iya, uang mungkin dilakukan oleh banyak orang di luar sana begitu ya. Kayak Ata mungkin ya jadi youtuber kontennya gitu-gitu aja pun ramai begitu ya sampai sekian juta begitu. Duitnya banyak iya. memang. Tapi mungkin Pak Sabar punya punya nilai tambah atau sesuatu yang berbeda, motivasi yang berbeda dibandingkan orang-orang di luar sana. Ketika Pak Sabar jadi youtuber, sebenarnya motivasi yang apa ya, yang jadi sangat prinsip dalam perjuangan Pak Sabar dalam menekuni profesi ini apa sih Pak Sabar? Baik, karena Pak Sabar nih guru ya. Jadi memang akhirnya motivasinya adalah bagaimana bisa berbagi dan menginspirasi orang banyak, terutama para guru-guru. Pak Sabar kan mengajar matematika. Pak Sabar perlu nanya nih ya ke anak-anak yang ada yang sedang menyimak hari ini. Katanya semua kelas ya, 789 ya. Iya, Coba semua jawab, kelas. coba Ya. jawab di chat nanti Pak Imam boleh bacakan. Eh, Pelajaran favoritnya apa di sekolah? Apakah matematika adalah pelajaran favorit anak-anak di sekolah? Coba dijawab. Mau dengerin dulu jawaban Nah, anak-anak. silakan dijawab dulu anak-anak. Apakah anak-anak Saya menyukai menunggu. pelajaran matematika? Ya, coba dijawab. Udah ada belum? Penasaran nih jawabannya apa nih? Ayo, coba anak-anak jawab. Masya Allah. Yang sedang menyimak, apakah Jangan anak-anak takut-takut tidak. menyukai? Ah, Sambil menyimak, sambil menjawab di kolom chat. Apakah anak-anak menyukai atau favorit atau bagaimana perasaannya ketika mendengar kata pelajaran matematika? Itu dia. Sudah ada jawabannya, Pak Ada Imam? yang suka, ada yang Ada yang suka, ada yang suka, suka. ada yang sakit perut? Bentar, saya cepet banget soalnya. Wah. Oh, berarti banyak respon anak-anak Ada ya. yang suka, ada yang tidak, no katanya. Ada yang nggak terlalu, ada yang suka IPA, Lalu suka ada yang IPA, suka IPA. matematika sama IPA. Hmm. Ada Ferry, ada yang Arkan nih, Ferry suka berarti ya. Suka Ya, dong katanya sih. Siapa nih? Belkaf nih. ya. PJOK, Imron suka PJOK ya. Imron. Ada bahasa Inggris dan olahraga. Ada yang Ya, jawab ya. Mayan lah. Ya, dan Lumayan lah. seterusnya. Nah, itu Pak Imam. Jadi karena memang hampir kebanyakan anak-anak itu tidak menyukai pelajaran matematika, maka Oh Pak ya, banyak Sabar yang jawab mencoba no. bagaimana. Ah, Belakangan banyak yang jawab no nih. ya makanya itu kalau disurvei itu kira-kira mungkin berapa persen? 80% tidak suka ya. Yep, yep. Bersebagian lah ya, lebih dari sebagian. Jadi ketika misalnya banyak anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika, maka Pak Sabar berusaha mencari cara nih bagaimana agar
walaupun tetap tidak suka, walaupun punya keterbatasan, walaupun tidak mampu, walaupun apa namanya tidak mampu berpikir kuat tentang matematika, konsep dasar tidak mampu, minimal senang dulu deh. Nah, minimal suka dulu deh dengan Iya. matematika. Nah, kalau sudah ada perasaan senang, perasaan suka, perasaan bahagia, siap menerima, legowo, tidak sakit perut, tidak pusing, tidak izin ke UKS. Karena kita guru jadi pengalaman ya. Ah, ya, tidak absen, tidak kabur. Nah, akhirnya senang. Maka caranya bagaimana? Nah, caranya Pak Sabar pembukanya ajak dulu mereka ice breaking. Ice breaking, permainan. Jadi membawa Iya, suasana yang iya, iya. menyenangkan. Satu kali, dua kali, oh ternyata ngefek nih, anak-anak suka. Lalu pertanyaan kedua, setelah sering beberapa kali memainkannya, gimana kalau permainan ini direkam? Nah, gitu. Iya. Jadi akhirnya kesampaian kemudian untuk merekam bagaimana suasana kelas Pak Sabar ketika sedang belajar matematika, ketika sedang bermain ice breaking. Jadi memang ice breaking yang Pak Sabar buat itu nyata dilakukan di kelas saat akan mulai pelajaran, saat di tengah pelajaran, saat di akhir pelajaran. Sehingga apa yang membuat dalam rangka untuk apa namanya? Itulah akhirnya banyak guru-guru yang kemudian apresiasi terhadap espresso itu sebagai motivasi mereka dalam mengajar di kelas. Jadi akhirnya ya, Iya. bagi Pak Sabar ini adalah amal jariah ya, mengalir kepada guru-guru bagaimana membangun kelas yang menyenangkan tidak hanya di daerah kota saja, tapi di pelosok-pelosok ternyata juga bisa dibangun suasana yang menyenangkan dalam kelas. Gitu. Mantap. Minimal ini ngefans sama gurunya dulu lah, ini kan ya suka. Itu udah pasti gitu ya. Kan kebayang nih Pak Sabar kalau kalau Ya. kita misalnya jadi guru ya, jadi pelajar, jadi siswa begitu belajar Mm-mm. terus sama guru, ketemu gurunya aja udah enak gitu ya. Baru Aduh, dengar suara jangan dong. gurunya jalan udah ngeri gitu kan. Wah, Iya, itu iya. udah repot itu, susah susah Mm-mm. susah masuknya ilmunya ya. Mm-mm. Tapi kalau justru malah ketika gurunya nggak masuk dicari-cari, ini luar biasa berarti gurunya nih. Keren tadi, jadi motivasi Pak Sabar ya, pertama menginspirasi, kemudian tentu saja menjadi amal jariah nih Pak Sabar ya. Insya Karena Allah. kita bayang kalau misalnya kita di YouTube upload konten-konten yang nggak bermanfaat atau unfaedah atau bahkan konten yang ya bernilai negatif begitu ya, itu akan Mm-mm. menjadi dosa jariah nih Pak Sabar ya. Ya, betul. Kemudian ini Pak Sabar, pengen tahu juga nih sebenarnya ini kalau secara teknis ini kan menjadi YouTuber ini nggak mudah ya, harus selain tadi itu mungkin ya oke Pak Sabar natural di kelas begitu, Mm-mm. tapi habis itu kan harus edit, harus menguasai beberapa aplikasi segala macam, kemudian di saat yang sama juga harus menyiapkan diri jadi guru gitu ya, dengan Mm-mm. ya mungkin dengan administrasi dan segala macamnya. Ini kira-kira gimana Pak Sabar trik untuk membagi waktunya nih? Mungkin anak-anak perlu belajar juga. Mungkin anak-anak pengen jadi pelajar, tapi juga pengen jadi YouTuber gitu. Betul. Ini pertanyaan yang cukup sulit ini. Ya, jadi memang kalau ingin menjadi YouTuber itu eh, Pak Sabar sendiri secara pribadi tidak tidak pernah bercita-cita menjadi YouTuber. Jadi beda misalnya sama yang ketika ketika ditanya, jadi Pak Sabar sendiri nanya nih sama anak-anak, boleh juga ditanya anak-anak di sekarang ini, apakah ada di antara anak-anak yang ingin jadi YouTuber? Cita-citanya ingin jadi YouTuber. Ah, coba, ada enggak? Ayo, Tolong tulis siapa di yang kolom chat, cita-citanya di apakah ada anak-anak di SMP Aluntas kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang cita-citanya, sekali lagi ya, cita-citanya kepingin jadi YouTuber. Silakan tulis. Kalau Yo, ada Pak siapa? Imam, kalau ada nanti biar sambil jalan aja ya. Kalau ada kasih tahu aja. Hmm. Kalau ada Pak Imam, kalau ada berarti memang terjadi pergeseran Pak Imam. Ah, benar-benar terjadi pergeseran Iya, cita-cita. iya, iya. Apa cita-cita? Tulisan cita-citanya dokter, Hmm. astronot, ibu rumah tangga, guru. Kalau masih ada yang menjadi cita-cita seperti itu berarti masih normal. Tapi ketika misalnya ada yang jadi YouTuber, maka ini terjadi Di pergeseran. YouTube. Uh, ada kah?
Udah Belum ada puluhan ya? orang ini yang komen. Oh, bayangkan. Ada mau jadi Saya YouTuber benar-benar. oh, banyak. Udah banyak. Nah, berarti kalau ada Pak Benar. Imam itu Nah, harus dibuat kelas khusus, eskul khusus ya. Kalau emang mau seperti ya, sekolah harus apa iya, iya. namanya? Bukan harus, kalau emang bisa menyalurkan potensi anak-anak yang kemudian kepingin menjadi YouTuber ya. Karena boleh jadi dia Hmm, menyimpan bakat sendiri. Nah, karena bahasan khusus tentang ya, betul. menjadi YouTubernya harus ada bahasan khusus. Kalau pribadi Pak Sabar tidak ada cita-cita menjadi YouTuber. Cita-cita Pak Sabar adalah jadi guru yang tertanam sejak SD, Ya, ya. ya, ya. Nah, jadi menjadi Jadi YouTuber adalah ah, lanjut Pak. Lanjut nggak apa-apa. jadi konten kreator ini karena memang akhirnya apa namanya berkembang minat, ini minat, ada peminat Ya, ya, minat. beda dengan bakat. Betul. Karena minat ya bisa berubah kapanpun. Mengajar tetap menjadi soulnya Pak Sabar, tetap menjadi apa namanya ruhnya Pak Sabar sebagai seorang guru. Tetapi YouTuber ini adalah minat yang tidak harus, jangan sampai ketika YouTube-nya misalnya nanti melejit akhirnya berhenti jadi guru misalnya, kan tidak. Jadi YouTube ini menjadi sarana, menjadi media bagi Pak Sabar untuk membuka ruang kelas yang lebih luas lagi. Kalau Hmm, Pak Sabar tidak dokumentasikan, tidak videokan video-video ice breaking itu, tentu yang menikmati video ice breaking itu hanya anak-anak Pak Sabar di madrasah. Betul kan? ya, betul. Ya. Hanya 38, 32 orang, 36 orang. Tetapi ketika Pak Sabar videokan, Pak Sabar edit, Pak Sabar olah, ambil yang bagus-bagus saja. Itu yang muncul kan yang bagus-bagus saja. Ya. Diedit, dipotong, kasih lagu dan segala macam. Akhirnya diupload ke YouTube. Nah, ruang kelas yang hanya 8 kali 8 sekarang lebih luas lagi. Seluruh dunia bisa melihat Ya. video editing Pak Sabah. Jadi YouTube itu sebenarnya jadi sarana, ya. Nah, kalau anak-anak Iya. nanti punya kecenderungan, kalau banyak nih tadi lihat di chat udah banyak yang pengen jadi YouTuber, bolehlah nanti sepatas OSIS-nya buka eskul khusus. Pak Sabar siap tentir bagaimana menjadi seorang YouTuber cilik. Wih, mantap. Keren itu ya. Gimana Free. diterima nggak nih anak-anak nih? Anak OSIS nih siap nggak menerima Pak Sabar datang ke Uh, sekolah nih? Memfasilitasi ya. ya, online aja, Oh, online. tadi Nah, ya. online, siap. Ini sebenarnya Tadi closing tuh saya sebenarnya ya, lihat tapi ada udah yang di awal pula. tadi tuh ada yang mau jadi konten kreator, apa namanya, gaming kreator, ada yang mau Ya, jadi konten animasi, animasi kreator gaming, ya. macam-macam nih Pak Sabar. Ya, Wah, karena banyak memang sekali. Jadi emang kalau di usia SMP, anak-anak sekarang ini ketika ingin menjadi YouTuber, konten yang anak-anak maukan ingin jadi YouTuber itu mm, kebanyakan adalah konten-konten gaming. Karena itulah ya, yang tiap hari boleh jadi itu ya yang tiap hari digeluti ya. Padahal contohnya Ananda Yusuf ya, Mubarak Al-Hafiz itu bisa menjadi ya, konten inspiratif bagi sepatas atau bagi beliau sendiri kalau ingin mengembangkan lebih luas potensi YouTube. Jadi Ananda Yusuf itu sebenarnya bisa mengembangkan lebih luas, khusus membuka channel sendiri bagi beliau karena sudah punya punya bekal potensi sendiri sebagai Hafiz ya. Jadi ya, kalau selama ini kita menonton gaming, misalnya tutorial gaming, bagaimana menjadi tutorial Hafiz di usia muda, nah gitu. Ananda ya, Yusuf ini kan dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala bakat yang luar biasa, bertemu dengan ya. lingkungan yang luar biasa, ya dalam keluarga yang luar biasa, maka ini Mm. jadi modal. Wah ini mudah-mudahan Ustaz Harjani dan Bu Nunung menontonnya. Ya, Iya, maka iya, ini iya. sebenarnya bisa di packaging dengan baik, dikelola dengan baik untuk menjadi sebuah channel, karena sangat jarang saya melihat channel Hafiz yang masih usia dini SMP. Kalau Hafiz yang udah besar-besar banyak ya tilawah. Nah, boleh jadi
Ananda Yusuf ini kita bisa di packaging dengan baik, dikemas dengan baik untuk menjadi inspirasi remaja Kalimantan Barat tuh kayak gini loh. Kalau beliau punya hobi bola, silakan main bolanya, punya hobi gaming misalnya, silakan. Tetapi sudah punya brand sebagai seorang Hafiz cilik. Wah, ini sudah Keren satu sekali. konten yang ya. Ini kayaknya Pak Sabar juga siap memandu Ananda Yusuf nanti ini kalau beliau bersedia nih ya. Nah, Masya Allah. termasuk Tapi ini beberapa ya. puluh anak yang sudah pengen jadi YouTuber itu bisa Pak Sabar poles-poles lah. Ya, Iya, tinggal iya, bagaimana mantap. nanti kalau sekolah ingin menyalurkannya, ingin mengembangkannya, kita coba dalam beberapa waktu ke depan misalnya ya buat training berapa singkat. Nanti kan mereka pasti Mm-mm. tanya-tanya tuh ya tentang bagaimana mengembangkan channel, bagaimana. Jadi nanti kita akan sampai kepada materi bagaimana apa yang sebaiknya kalau orang tua nonton nih, bapak ibunya nonton, apa yang sebaiknya orang tua lakukan kalau anaknya punya kecenderungan ke e-sport, ke game, ke Ya. YouTube, ya apakah harus dikat atau bagaimana? Silakan Pak Imam. Oke, Pak Sabar. Mantap Ini pembicaraan sampai kita ini. sudah ada yang chat saya nih, Pak Imam boleh minta nomor Pak Sabar enggak nih? Kayaknya mau ngechat Pak Sabar. Wah, ini Langsung minta udah tester ini kayaknya. Masya private, Allah. private. Jangan lupa subscribe. Private ya. Kemudian Pak Sabar, tentu untuk sampai pada apa ya capaian yang sekarang, level yang sekarang Pak Sabar dapatkan nanti ya. Ya. Nanti mungkin ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu berupa perolehan materi dari subscribe-nya, begitu kan? Ya. Apa kendala dan tantangan ketika Pak Sabar memulai dan sampai kemudian bertahan sampai sekarang? Insya Allah kayaknya ini berkembang terus nih, Insya Allah nih ya. Tantangan dan hambatannya apa Pak Sabar kira-kira? Memang anak-anak sekalian dan juga para calon-calon YouTuber muda yang pengen YouTube, yang pertama kali penting untuk ditanamkan adalah motivasi, niat, azam. Itu dia. Jadi niat awal ingin nge-YouTube itu apa? Anak-anak bisa temukan di beberapa video Pak Sabah tentang guru YouTuber. Jadi yang pertama dipasang itu adalah motivasi niat. Pak Sabar tidak akan ngoyo-ngoyo. Kenapa? Karena tidak akan ngoyo-ngoyo, tidak akan stres dengan subscriber yang sedikit, tidak akan stres dengan apa namanya tidak ditonton banyak orang. Kenapa? Karena niat awalnya udah dipasang dulu. Niat awalnya adalah berbagi ilmu pengetahuan kepada orang banyak. YouTube itu media penyimpanan tanpa batas. Sekali lagi, Ya, YouTube itu betul. adalah media penyimpanan video tanpa batas. Kalau anak-anak punya video di HP-nya, pas yang lama-lama pasti akan dihapus. Di laptop pasti lama-lama kalau laptopnya penuh akan dihapus. Nah, bagaimana kalau video-video itu diramu, foto-foto itu diramu, dijadikan film singkat, lalu upload ke YouTube? Pak, saya malu ditonton orang. Berarti settingannya jangan setting public, ya setting private, setting unlist, hanya ditonton oleh orang yang kita saja atau orang yang kita kasih link. Nah, itu kan Ya, ya, ya. salah satu Ya. cara agar file-file video kita tidak hilang. Jadi pertama penting motivasi agar kita bisa istiqomah, bisa terus-menerus bisa berkarya di YouTube. Kalau Pak saya ingin menjadi YouTube, motivasinya apa? Biar dapat uang. Kalau motivasinya biar dapat uang, maka Anda atau anak-anak sekalian harus kerja keras. Kalau perlu berhenti sekolah, gitu ya. Karena ingin fokus ke YouTube. Tapi ternyata banyak loh anak-anak yang misalnya anak-anak SMK, salah satu contohnya anak-anak SMK di Jawa itu yang mereka buat konten Minecraft ya dubbing, akhirnya itu jadi seorang YouTuber. Jadi memang ini tergantung dengan motivasi awal kita ingin nge-YouTube. Nah, jadi baru setelah punya motivasi yang menjaga motivasi, baru kemudian kita pelajari ya bahwa agar bisa sukses di YouTube, istiqomahlah mengupload konten, buat konten. Nah, buat konten berarti kan harus ada alat-alatnya. Iya. Ya. HP-nya harus ada, kemudian juga alat editingnya harus ada, kemudian juga harus juga belajar tentang bagaimana teknik mengambil gambar. Nah, jadi banyak hal sebagai pendahulu-pendahulunya. Saya jadi bukan sekedar semangat saja, tapi
bagaimana persiapan awal-awalnya ketika akan menjadi seorang YouTuber itu. Nah, kalau ingin sekedar mulai-mulai dari awal ya tidak masalah. Banyak sekali orang-orang para YouTuber itu memotivasi sering-seringlah buat konten, sering-seringlah buat video, apa saja upload, nanti akan kelihatan mana video-video kita yang ditonton banyak orang. Nah, berarti kita fokus ke video tersebut. Boleh jadi di antara beberapa, di antara kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang tadi hobi ke YouTube, pengen cita-cita jadi seorang YouTuber, pasti punya kelebihan. Apa sih bakatnya? Misalnya menyanyi misalnya. Pandai main gitar. Nah, coba aja, tidak masalah. Main gitar, nyanyi, ganti liriknya dengan lagu Islami. Nah, itu bisa dicoba. Atau tadi Ananda Yusuf misalnya, ya seorang Hafiz. Nah, itu bisa dicoba dengan buka channel sendiri. Tidak perlu numpang ke channel abinya. Channel abinya udah besar. Ya. Nah, jadi itu bisa dibuat, bisa di-create. Nah, nanti tinggal bagaimana, karena emang ini kan masih pelajar ya, masih pelajar, maka konten-kontennya pun ya sebagian besar lebih ke konten gaming. Kalau anak-anak punya hobi menulis misalnya, hobi puisi misalnya, nah itu bisa dijadikan konten. Karena kan nanti ujian bagi seorang YouTuber itu adalah istiqomah atau bisa terus-menerus dalam membuat konten. Berarti Ya, tantangannya adalah istiqomah, kemudian terus rajin membuat konten ya, Pak Sabar ya, ya. dan menguploadnya tentu. Ya, Dibutuhkan juga tadi itu apa perangkat-perangkatnya segala macam. saya sambil minum Ternyata ya. ilmunya, ya silakan Pak Sabar. Ternyata ilmunya banyak yang harus disiapkan nih Pak Sabar ya, bukan cuman editing ya. Harus tahu Ya, angle yang baik dalam mengambil gambar, video begitu dan segala macamnya. iya. Mungkin nanti secara teknis anak-anak semua bisa belajar. Atau nanti nggak tahu nanti kalau sekolah bisa memfasilitasi adanya kelas khusus atau kelas apa ya, kelas kayak kayak kelas YouTuber lah kali ya, kelas Nah, boleh YouTuber boleh dicoba. Boleh di ini sih. beberapa kali sesi Atau workshop gitu. singkat. Workshop singkat ini kan liburan nih, mau liburan kan? Ah, oh, iya Nah, iya mungkin iya betul. sepekan, seminggu bisa kita adakan. Wah, ini malah jadian promosi. Webinar 2-3 hari, anak-anak yang punya konten, boleh kan liburan bisa banyak konten mereka di rumah aja kan? Iya betul betul, daripada gabut di rumah kan ngegame terus, sayang ya waktunya. Ya. Nanti coba tolong nanti bidang minat bakat nih ya ditangkap nih apa ide dari Pak Sabar, mungkin nanti dibuatkan workshop apa namanya jadi YouTuber teknis nanti berapa hari yang mau ikut silahkan, itu bebas, nggak diwajibkan gitu ya. Mungkin nanti kalau anak dari luar mau ikut juga bisa kali ya, Oh, ya bagus itu. kita Sangat bisa bagus. membuka ruangnya lebih luas untuk generasi muda khususnya anak-anak di usia SMP ini untuk berkiprah dalam hal-hal yang positif begitu. Ya. Karena sangat mungkin anak-anak ini dari sekarang sudah mempersiapkan diri, nanti mungkin beberapa tahun ke depan sudah bisa ada capaian yang bisa ini ya, yang didapatkan gitu. Saya kemarin lihat beberapa channel anak kita, Bapak pas saya ngajar tuh Pak Sabar, saya ngajar anak-anak Ya, ya. ngobrol-ngobrol gitu. Saya sudah punya channel YouTube Ustadz, ini channelnya dikirim linknya begitu kan. Ya. Wah, saya lihat udah ada yang lebih dari 100 tuh, ada yang 200 nggak salah kan channel apa Ya. subscribe-nya. Untuk modal awal lumayan ya, dan ada yang kontennya tadi kayak Sabri bilang itu apa yang kebetulan dia suka futsal ya kan, pas lagi tanding lagi main latihan direkam gitu ini, atau buat tutorial teknik dribbling bola yang bagus atau freestyle misalnya gitu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut nih ya Pak Sabar ya. Ya. Tadi saya lupa dengan pertanyaan saya yang selanjutnya nih. Saya buka dulu. Oh ya, Pak Sabar. Sabar ini kan tentu saya lihat kesibukannya bukan hanya sekedar di profesi sebagai guru, sebagai YouTuber, tapi juga seorang pendakwah lah begitu ya. Dakwah dalam berbagai organisasi mungkin ini kan. Tentu mungkin apa hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas Pak Sabar ini
untuk diniatkan juga untuk bagian dari dakwah begitu, atau apalah di balik itu niat yang mungkin terselip ya, insya Allah lillahi ta'ala lah begitu ya. Nah, rencana Pak Sabar ke depan ini untuk pribadi, untuk orang-orang sekitar Pak Sabar mungkin, atau untuk anak-anak generasi muda kita, ada nggak rencana Pak Sabar yang mungkin big ID gitu ya, yang mungkin akan menginspirasi lebih banyak orang lagi, apalah ya yang akan Pak Sabar rencanakan nih ke depannya, kira-kira ada nggak nih? Ya, seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa ya, jadi memang perkembangan zaman saat ini mengharuskan kita itu untuk mengikutinya tanpa harus larut di dalamnya. Nah, mungkin kita sebagai orang dewasa kebanyakan sudah paham tentang bagaimana tidak larut dengan tidak larut dengan teknologi, tidak larut tenggelam dalam apa namanya kecanggihan-kecanggihannya, kemudian lalai. Tapi ternyata generasi muda saat ini, anak-anak kita, ya boleh jadi waktu yang banyak ya, banyak waktu yang mereka habiskan dalam hal-hal yang kelalaian. Tidak salah misalnya bermain game online, tidak salah. Tidak salah kemudian mengidolakan yang lain. Tapi kemudian ketika hal itu berlebihan, tentu itu akan bermasalah. Nah, maka tentu saja adanya dialog ini, adanya talk show ini menjadi sebuah sarana ya bagi saya pribadi, Pak Sabar, untuk mengajak nih adik-adik, mengajak anak-anak agar apa namanya minat bakat yang sudah kita miliki ini, mari kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Tentu itu tidak bisa sendirinya, tidak bisa sendirian. Di usia Ananda yang sekarang ini tentu harus banyak bimbingan, ya. Pak Sabar juga punya anak-anak usia SMP, belajar di rumah, pegang HP juga, main game online juga. Maka sebagai ayah, sebagai orang tua, ya kita punya kewajiban untuk kemudian menjaga agar tidak berlebihan dan menyalurkan pada saluran yang benar. Nah, mudah-mudahan SMP Al-Mumtaz ini melalui bidang minat bakatnya, ini kan usaha kecil nih, ya salah satu usaha kecil. Udah ada yang nanya nih ya, udah ada yang nanya ya tentang minat bakat, ya apa tadi? Kalau suka ke YouTube, bagaimana agar gini, akun game online itu, channel game online itu banyak, sangat banyak. Tetapi yang kemudian, ya banyak sekali. Anak-anak pasti akan bersaing ketat dengan yang sudah ada, yang artis yang juga sudah ke game online. Tapi bagaimana kalau misalnya anak-anak ini juga kita coba create, menciptakan game. Ada khusus eskul bagaimana membuat game. Kalau Pak Imam membuka aplikasi Word Wall itu adalah bisa membuat game. Nah, anak-anak sepatas ini kan ya, jadi ada beberapa banyak aplikasi yang bisa kita create game. Jadi bisa membuat game sendiri, ya game-game sederhana. Nah, bagaimana kalau anak-anak SMP IT Al-Mumtaz ini yang sudah punya frame sendiri, sudah punya apa namanya input nilai-nilai keislaman, berusaha untuk kita alihkan membuat game-game yang ada hubungan dengan nilai-nilai ketauhidan, game-game yang ada hubungan dengan nilai-nilai keimanan, keislaman. Nah, ini tentu akan menjadi prestasi tersendiri. Atau misalnya robotik ya, robotik Pak Dari misalnya. Itu kan bagaimana kemudian nilai-nilai keislaman itu mungkin ketika nanti ada aplikasi membuat robotnya, itu bisa dinilai diinputkan nilai-nilai keislaman itu. Jadi banyak hal yang bisa anak-anak buat dengan bekal frame Islam, ihsan ya, iman itu, untuk kemudian di game online-nya kata-katanya, kalau misalnya mohon maaf misalnya pada game-game kita ini kan anak-anak nih kadang-kadang kata-kata mohon maaf, anjay, anjir itu kan spontan tersebut tanpa mereka tahu apa artinya.
Tahu nggak sih artinya? Tahu Pak ini. Kalau tahu artinya kenapa disebut? Itu kan jarang loh. Misalnya menemukan gaming itu ketika misalnya dia salah menyebutkan, Astagfirullahaladzim, Masya Allah, kok ke sini sih? Itu tidak ada. Jadi zikir-zikir yang disebutkan ketika dia lagi main game online. Ya, oh subhanallah teman-teman, sekarang saya sedang ada di level 5. Itu dia. Atau misalnya Iya, karakter-karakter iya, itu bisa iya. diganti dengan karakter yang muslim. Nah, itu kan kalau adik-adik ini bisa mengelaborasikan itu, menggantikan itu kalimat-kalimatnya, itu mantap sekali. Ya, nah, ini mungkin salah satu ide besar yang bisa kita wujudkan Pak Imam ya ke depannya. Siap, siap. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak Sabar ya. Karena Amin. emang dunia game ini sudah menjadi kehidupan yang sangat-sangat ya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak-anak sekarang ya. Hampir Ya. setiap hari mereka berinteraksi dengan game. Tapi tadi itu memang kalau mabar itu ya bahasanya gitu Pak Sabar ya. Nah, Kawan-kawan betul. bisa pun datang pada keluaran semua itu. Aduh, kasihan. Ini udah ada pertanyaan Pak Sabar dari Fatihah Nabila Ya, Bilkis. Pak Sabar, saya ya. Fatihah dari kelas 8E mau bertanya bagaimana cara agar bakat sama minat kita itu bisa berkembang dengan baik tanpa menjadikannya sebagai beban. Gimana tuh Pak Nah, Sabar? baik, mungkin perlu disampaikan dulu karena kita belum fokus ngomongin masalah minat sama bakat ini ya Pak Imam ya. Oh iya Jadi iya iya. memang jadi memang minat ini agak berbeda dengan bakat ya, berbeda Iya iya. dengan bakat. Jadi minat ini kita tertarik dengan sesuatu ya, dan dia bisa berubah-ubah minat ini. Mungkin Iya. waktu kecil sukanya ngelukis-lukis, gambar-gambar, mulai berubah besar, berubah Mm-mm. lagi maunya karate, akhirnya SMP berubah lagi maunya YouTuber. Nah, ya. Jadi minat itu Iya sesuatu iya. kecenderungan yang suka berubah-ubah. Tetapi ketika bakat ini bisa kita temukan contohnya Ananda Yusuf. Nah, contohnya ya, jadi Ananda Yusuf termasuk Iya dari iya. usia yang sangat kecil ya sudah bisa kemudian menguasai hafalan Quran. Ini termasuk dari bakat. Jadi minat ini juga tergantung lingkungan ya, karena lingkungannya sekarang ini banyak teman-teman yang teman-teman kalian atau kita yang main game, abangnya main game, kakaknya main game, adiknya main game, bapaknya juga main game, pergi ke sekolah juga akhirnya main game, akhirnya cenderungannya udah aku jadi ikut main game aja ya, jadi gaming aja. Jadi minat dan bakat kita itu agar bisa berkembang dengan baik, yang pertama memang perlu lingkungan yang mendukung. Ya, jadi harus ada support dari lingkungan. Ya, orang tua. Ya, jadi anak-anak sekalian perlu kiranya kalau ada kecenderungan kepingin mengembangkan suatu keahlian, ya, jangan malu-malu untuk ngomongin, ya, diskusi sama abi uminya. Bi, kayaknya si siapa nih? Fatihah. Panggilannya siapa? Fatihah ya? Kayaknya Iya Fatihah Fatihah. ini suka karate. Orang tua harus, abi uminya harus respon. Oh boleh, ayo cari eskul karate. Karate. Ya, minat. Tapi Iya kalau iya. orang tua melihat dari kecil Fatihah ini suka menggambar atau boleh jadi suka menyanyi di WC, menyanyi, suara bagus gitu kan? Itu sebenarnya harus Hmm. dikembangkan. Ya. Siap Jadi siap. penting lingkungan atau orang tua ini support. Kemudian yang kedua, eh, latihan. Jadi jangan sampai berhenti latihan. Ada orang yang punya bakat menggambar nih, Pak Imam, ya, melukis misalnya. Hmm. Bakat dari kecil misalnya lukisannya bagus, ya, indah. Tapi karena jarang dilatih, lingkungan tidak mendukung dan tidak dikembangkan, akhirnya bakat itu hilang. Jadi ada orang-orang yang punya Iya iya. bakat sejak kecil, tapi kemudian semakin bertumbuh hilang. Tetapi ada orang yang bakatnya tidak ada, tapi kemudian punya minat melukis, nah dia latihan, dia kursus, dia training, ya latihan terus menerus, akhirnya bisa melahirkan lukisan yang bagus. Nah ini kan ada bakat yang bisa hilang, ada yang orang yang tidak punya bakat, tapi karena minatnya cenderung di situ, dilatih, akhirnya bisa menjadi sebuah
apa namanya, keahlian. Nah, jadi penting yang namanya tadi lingkungan, kemudian juga menambah wawasan, ya, Siap. Jelas difasilitasi. nih ya, Jadi, artinya ya jawabannya nih nah, ya. jadi Fatia penting untuk ngomongin sama kedua Ada orang tuanya. perlu disampaikan dan mudah-mudahan orang tua insya Ya, Allah support ya. Orang tua milenial insya Allah akan memahami kondisi anak-anak zaman sekarang. Ini ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Sabar. Boleh ya, masih ada ya, pertanyaan, beberapa silakan silakan. pertanyaan nih. Yang kedua dari Alif Hisham Yuska dari 7B. Kenapa bakat itu sulit ditemukan dan sulit dikembangkan? Dan gimana tips agar perkembangan bakat kita berkembang pesat? Wah, ini Wah, pertanyaan Alif nih. ini mantap ini. Berat Baik. pertanyaannya. Ya, Alif itu organisasi penelitian perotakan alam semesta. nama YouTube-nya ya. Baik, Ananda Alif Nama, Hisham Yuska. Nama akun ya. YouTube-nya ya. Mm-mm. Ananda Alif, bagus sekali pertanyaannya. Kelas 7B, seumuran dengan anak Pak Sabar. Ya, memang Alif bakat itu sulit ditemukan. Tetapi kalau sudah ditemukan oleh dirinya dan orang tuanya, ya, dan orang melihat bakat itu, kemudian bakat itu dikembangkan, dilatih terus-menerus, maka akan sempurna, ya, akan muncul. Pak Sabar sama di seumuran Alif ini mencari-cari apa sih bakat saya ini. Kayaknya saya ini bukan anak yang berbakat lah, begitu ya, ya. Karena memang bakat itu melekat sejak lahir, Pak Imam. Ya. Ya. Jadi dia ada anak-anak yang berbakat karena memang sejak lahir. Umur 2 tahun, 3 tahun itu bisa menghitung cepat. Umur sejak kecil sudah bisa berpidato, sudah bisa berceramah, itu kan bakat. Ya. Boleh jadi dari keturunan, boleh jadi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ananda Alif jangan risau kalau sampai dengan hari ini belum menemukan bakatnya. Tapi risaulah kalau sampai hari ini Ananda Alif belum ada minat apapun. Karena Tena Iya, ngeri. minat. Nak Ngeri. jadi hafiz Quran. Ananda Alif jadi hafiz Quran. Oh, tidak minat. Ananda Alif apa lagi? Jadi guru nggak kepengen. Ananda Alif Mancing. ikut mancing. Oh, enggak hobi. Baca Futsal nggak nggak tertarik. mau juga. Futsal malas. Itu yang bahaya. Itu Ngeri. berbahaya sekali. Jadi jangan sampai anak-anak sekalian, saya baru pas ini. Ya, jangan sampai anak-anak kehilangan minat. Kenapa? Karena kalau kita sampai kehilangan minat, itu bahaya. Ya. Jadi minat itu bisa tumbuh, ya, bisa timbul selama kita hidup. Dan yakinlah dari sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nanti minat akan berubah-ubah. Boleh sekarang YouTube. Tapi ketika YouTube itu susah, berat, ya ngerasa capek, nanti kelas 9, kelas 8, kelas 9 ketemu kesukaan baru. Oh, ternyata minat saya nih di fotografi. Perluas wawasan, cari ilmu tentang bagaimana. Jadi jangan sampai berhenti di situ aja. Ya, Mas Sabar jujur aja dengan Pak Imam ini pernah di rumah, ya. Kenapa? Karena dulu suka foto-foto, suka ngadain acara, suka ketemu orang, ngobrol. Akhirnya ya kepinginnya dikenal. Memang ada kecenderungan kepingin dikenal, kepingin muncul. Jadi akhirnya sekarang pas sekali ada YouTube, ya, dilihat orang. Tinggal karena kita udah punya bekal, masya Allah, udah punya bekal tawadu misalnya, qanaah, udah punya bekal tidak mau sombong, tidak bisa sombong, ya. Jadi itu dijaga, ya. Jadi orang mengenal kita itu karena prestasi, karena inspirasi, gitu dia. Jadi jadi Alif, Ananda Alif, ya. Bakat itu memang dia agak spesial. Jadi ada yang bakat dari lahir, ya. Jadi kalau belum bisa menemukan sampai sekarang jangan khawatir, yang penting punya minat dulu, ya, punya minat, hobi, sukaan. Dan itu yang harus dikembangkan terus. Jangan sampai kita kehilangan minat, jangan sampai kita tidak ada minat. Kalau ada minat kembang futsal, kembangan terus futsalnya, siapa tahu. Nah, dari futsal itu bisa ada muncul bakat-bakat terpendam kita. Demikian. Wah, ini masih banyak
ini Pak Sabar pertanyaannya nih Pak Lanjut Sabar. aja, lanjut. Masih ada Semangat waktu panjang. sekali anak-anak ini. Ya, Iya, saya lanjut nih ya. saya juga sekarang. Lanjut aja. Ini Indra Wahyudi ini kalau nggak salah Filzah ini ya, pakai akun ayahnya nih. Oh, Gimana kalau kita minat tapi tidak berbakat? Ini pertanyaan penting nih Pak Sabar. Punya minat tapi itu tidak tidak, berbakat ini. itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Nah, jadi Iya, lanjut aja tidak nih masalah. ya. Lanjut. Ya, minat itu kan gini. Minat itu kan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Kita udah punya Ya, soul, senang. Ananda, siapa nama tadi? Anaknya Pak Indra ya. ya ini Filzah. Nah, Filza, Ananda Filza minat ke menulis misalnya. Nah, ini saya ambil contoh aja. Anak-anak putri itu paling suka menulis. Benar ya? Tulis diary kan? Iya, benar ya? Ya, Coba share tulis buat cinta. siapa yang suka menulis? Coba share. Eh, apa namanya? Tulis di kolom komentar. Chat. Pak Sabar saya suka nulis. Nah, coba tulis. Sekarang nih Pak Yuk, yang Imam, suka nulis tidak silakan. tulis. Sekarang nih Pak Imam, tidak ada halangan orang untuk tidak bisa buat buku Pak Imam. Iya, Ya, betul. dia bisa menulis, mencurahkan isi hatinya di Facebook, betul tidak? Ya, Betul. betul. Di Instagram. Lalu ada aplikasi aplikasi ya, ada aplikasi membuat menulis ya. Bahkan ini ada ibu-ibu, contohnya ibu-ibu ini dia nulis kisah nyata itu bisa menghasilkan puluhan juta per bulan Pak Imam. Wow. Tidak jadi buku, hanya novel-novel cerita bersambung. Nah itu kan anak-anak sering baca webtoon ya. Ya, betul. Webtoon, aplikasi-aplikasi sekarang ini, kalau anak-anak bisa menulis, buat tulisan, buat. Itu salah satu skill sekarang yang, jadi sekarang ini Pak Imam tidak ada halangan untuk tidak bisa menyalurkan minat kita. Nah, Ananda Filza, kalau kita punya minat, teruskan minat itu, ya, dan tidak harus punya bakat, ya, tidak harus punya bakat, ya, karena minat kalau kita tekuni terus menerus, maka insya Allah dia akan menjadi hal kebaikan kepada kita akan terlatih expert di situ, ya. Pak Sabar tidak ada bakat jadi seorang YouTuber, tapi karena kecenderungan minatnya, sukanya di kehumasan, ya coba-coba akhirnya bisa sampai di situ. Gitu ya, ya. Jadi lanjut, support untuk Ananda Filza untuk terus meneruskan minatnya. Semangat. Ya, habis semangat. Mudah-mudahan minatnya bagus. Positif. Kita lanjut nih, anak Pak ada Indra. dari akun siapa nih? CHRN Ini anak Zahi kan muda sekarang. Zahrain. Yuk nih. Kayaknya Zahi nih. Pak Sabar, saya mau nanya gimana cara mengetahui apa bakat kita dan gimana cara menemuin jurusan yang cocok di SMA nanti. Wah, nih. Gimana nih Pak Sabar? Iya, yang paling kompeten dan bisa menyalurkan memberikan rekomendasi itu Pak Imam, itu adalah guru BK Pak Imam. Ya, jadi penting guru BK itu nanti ada, pasti sudah guru BK di Al-Mumtaz, di SMP Al-Mumtaz sudah menyiapkan, istri Pak Imam ya, istri Pak Imam. Kan biasanya iya. Istri Pak Imam kan sudah punya program tersendiri khusus SMP Al-Mumtaz terkait dengan bakat, menemukan bakat anak itu dan akan jurusan kemana. Jadi buat siapa? Buat Zahrain itu dekat-dekatlah ke istri Pak Imam, ya. Bu, sebenarnya bakat saya apa Bu gitu lah. Karena memang khusus kalau untuk mahasiswa, kalau untuk ibu-ibu, kalau untuk bapak ibu guru yang jurusan BK itu tahu tentang bagaimana mengarahkan kita akan kemana itu lebih real, lebih pasti ya. Karena sesuai ada metodologi tersendiri, ada pelajaran tersendiri, bagaimana cara menemukan bakat dan bagaimana nanti saya ke jurusan mana sih. Karena tidak jarang Pak Sabar ada teman-teman yang dulunya tidak hobi matematika, dia itu dari jurusan IPS, tapi kok bisa tersandar ke fakultas matematika, malah sekarang jadi guru matematika. Artinya kan tidak ada korelasi ya, hubungannya itu ya. Pak Sabar sebenarnya dulunya, nah ini cerita zaman dulunya ini, Pak Sabar sebenarnya dulunya mau kuliah ke bahasa Inggris, tidak bisa ke matematika, tidak mau ke matematika, tapi lulusnya malah ke matematika, ya. Nah, ini bagaimana yang terjadi?
awalnya tidak suka, akhirnya dibangun pelan-pelan jadi suka, ya. Jadi Iya, iya. kecenderungan Karakter di jalan yang benar ya Pak Sabar. kalau saya di bahasa Inggris mungkin nggak ketemu sama Bu Lia kali ya. Istri Pak Sabar, istri Pak Sabar. Nah, jadi bagaimana cara kita Mulia itu mengetahui istri bakat Pak kita? Sabar ya. Ya. Jadi bagaimana cara mengetahui bakat kita, Zahren? Latihan, latihan, banyak dilatih. Apa sih kecenderungan Zahren ini? Apakah main bola, lukis, ya, hafiz Quran, membaca, menulis, itu skill atau jadi ada yang berpikir main-main angka, misalnya itu kan suka benar. Ini kisah nyata adik Pak Sabar sejak kecil itu suka ngotak-ngatik barang. Pokoknya semua barang itu dikotak-atik, barang elektronik ya, barang elektronik. Ya, ternyata itu adalah bakat alam, bakat alam. Akhirnya kemudian SMA dia pilih masuk STM. Nah, sekarang jadi seorang montir, ya, ahli komputer, reparasi dan segala macam. Jadi Pak Sabar akhirnya baru terasa, oh ternyata ini bakat. Nah, Pak Sabar dulu suka ngomong anak, sama anak kecil tuh deket, gitu kan. Oh ternyata menurun dari ibunda Pak Sabar yang seorang guru. Nah, jadi akhirnya baru ketahuan, oh ternyata jadi guru ada nilai-nilai awalnya kita dekat sama anak-anak, suka main sama anak-anak, ya ngomong begitu. Karena Iya. sering ngomong menjelaskan. Adik Pak Sabar sukanya kotak-atik barang, semua barang di rumah habis di otak-atik, bisa diperbaiki, bisa dibongkar, tidak bisa diperbaiki. Ternyata akhirnya itu bakat alamnya menjadi seorang montir reparasi. Jadi kalau kalian punya hobi Iya. ngotak-atik, jangan jangan menyerah. Boleh jadi itu bakat kalian menjadi seorang montir atau reparasi. Demikian buat Iya. Zaharin dulu. Kita lanjut nih Pak Sabar, masih banyak pertanyaan Pak Sabar. Ini dari Zaki Mirsa. Zaki Mirsa nih jago beatbox ini Pak Sabar. Jago beatbox ini dia ini. Subhanallah. Tapi ini pertanyaannya ini. Saya Zaki Mirsya dari E8A. Saya mau bertanya bagaimana kalau orang tua memaksa kita untuk masuk polisi. Tapi kita bakatnya di informatika, bagaimana itu? Waduh, gimana Pak Sabar? Mudah-mudahan Kalau nih, mudah-mudahan orang tuanya mendengar dan bijak untuk membacanya. Jangan sampai kau yang nulis nih gitu. Habis kena lepuk pula kan? Enggak lah ya. Oke. Jadi memang Ananda Zaki perlu konsultasi, ngobrol baik ya, ngopi sama orang tuanya duduk, apalagi masih kelas 8 ya, masih cukup panjang, masih ada SMA, boleh jadi kenapa orang tua mau kita ke aparat ya, TNI atau polisi, itu ada alasan. Dan kita juga perlu menyampaikan alasan kenapa kita mau bakatnya ke informatika. Bisa jadi informatika itu minat kita, belum bakat kita. Tidak ada halangan misalnya kalau ke polisi nanti bakat informatika tidak tersalurkan. Ya, sangat bisa tersalurkan. Ya. Jadi ini butuh dialog ya. Orang tuanya harus bijak, dan Zaki pun juga terus meningkatkan skillnya. Boleh jadi nanti misalnya kalau SMA, anak Zaki bisa menunjukkan, karena memang nanti salah satu cara kita bisa terus terus ada di minat dan bakat itu kalau kita bisa menunjukkan karya. Itu dia. Kalau nanti di SMA Ananda Zaki bisa menunjukkan karya informatikanya, misal bisa buat robot, misalnya prestasi kompetensi sains misalnya segala macam, nah itu pasti orang tua akan berpikir ulang, oh ternyata anak saya ini fokusnya di informatika ya, oke lah kalau gitu lanjut aja kuliahnya, nanti aja jadi polisinya nunggu ambil yang sarjana aja. Sarjana S1 informatikanya dapat, lalu habis itu ngelamar jadi polisi, berarti kan dua-duanya dapat. Enggak Pak, saya tetap nggak mau jadi polisi. alhamdulillah. Insyaallah. Karena Zaki, ya? di kepolisian butuh ini Pak Sabar ya. Di kepolisian kan butuh cybercrime kan? Itu butuh orang-orang yang ahli di bidang IT. Bisa sangat mungkin gitu kan? Bisa mungkin aja bakat dan minatnya tersalurkan di kepolisian, bisa jadi gitu. Ya, jadi memang perkara melanjutkan sekolah, memilih sekolah, ya ke SMA, ke kuliah, ini memang buat anak-anak sekalian, bukan hanya kemauan kita, tapi harus juga dikomunikasikan dengan bapak ibunya. Ini penting, mau kuliah di mana, mau
mau SMA di mana, mau melanjutkan apa setelah ini ya. Jadi ya nggak masalah kalau hari ini Baik-baiklah misalnya sama orang tua. masih beda-beda. Tadi tunjukkan hasil ya, tetap fokus di informatikanya kalau Ya, minatnya di situ ya. Ada karyanya, maka boleh jadi orang tua akan berubah pikiran. Kalau tidak masalah nak, kamu mau jadi apa saja, yang penting tetap jadi orang yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal insya alamin. Allah. Mantap. Ini ada Masya pertanyaan lagi pas. nih Pak Sabar. Dari Citra Kartika Al-Zahra. Tapi pertanyaannya sama dengan Zahi tadi ya, yang sudah Pak Iya, Sabar sama. jawab. Mm. Pertanyaannya mau nanya gimana cara mengetahui minat dan bakat kita. Tadi itu sudah dijawab sama Pak Sabar ya. Bisa Mm. melalui rekomendasi guru BK atau tes, kalau di psikologi itu ada tes minat bakat ya. Kalau istri Bapak Oh, biasa betul. ngetes minat bakat anak-anak, biasa dipetakan Oh, dari situ. Insya Allah itu valid itu dari apa, alat ukurnya itu dari UI itu ya, dari oh, kampus yang sangat kredibel insya Allah. mantap sudah Mudah-mudahan siap. bisa ini bisa membantu nanti. Iya, betul. Kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Eko Wahyudi ini. Eko Wahyudi Nah, ini, oh Bang Eko, namanya ini Raffi Izzuddin anak Ilmi ini. Ilmi. Eko Melawi ya? Ketika orang menganggap kita punya sesuatu suatu bakat tapi kita tidak menyadarinya. Wah, gimana ini Pak Sabar nih? Betul nggak nih? Eh, Ketika orang menganggap kita punya bakat tapi kita tidak menyadarinya, maka harus cepat-cepat sadar. Ya, harus cepat-cepat sadar. Jadi kita ini punya misalnya gini, Anda punya bakat sebagai seorang pemimpin misalnya, ya sering mengkoordinasikan. Jadi bakat itu sebagai seorang pemimpin, ya. Maka ketika orang tahu kalau kita itu punya bakat sebagai seorang pemimpin, orang itu kan bisa lingkungan, bisa sekolah, bisa keluarga, ya. Maka orang-orang di sekitarnya itu harus berusaha untuk menyalurkannya, ya, menyalurkan bakat anak tersebut, ya. Dia punya bakat melukis misalnya. Kalau bakat itu dia tidak sadari, maka orang-orang di sekelilingnya, lingkungannya harus harus apa namanya respon untuk menyalurkan bakatnya. Jangan sampai ditenggelamkan, jangan sampai dihilangkan. Jadi harus ada keterpaduan antara lingkungan, ya orang-orang di sekitarnya, dan kemudian orang tersebut, ya boleh jadi kenapa dia belum sadar karena masih kecil. Kenapa dia belum sadar? Dia belum punya wawasan tentang itu. Maka kenapa dia belum sadar? Karena dia belum siap untuk menerima bakat itu. Nah, maka orang-orang di sekelilingnya yang kemudian untuk menyadarkannya, memberikan informasi kepada dia, memberikan wawasan kepada dia untuk kemudian mengembangkan bakat itu menjadi lebih terasah lagi. Karena bakat ini memang sesuatu yang karunia dari Allah, dari lahir, dari keturunan. Jadi kalau orang tua itu sadar anaknya punya bakat, maka harus cepat respon untuk segera mengembangkan bakatnya anak. Pak Sabar baru baca Iya, buku betul. Guru Aini dari Andrea Hirata ya. Kadang-kadang buku Andrea Hirata ini kan kisah nyata beliau ketika di kampung. Jadi Nur Aini Syafrudin ini ternyata mewarisi bakat ibunya, ya Dina. Apa bakat ibunya itu? Kalau Anda pernah baca bukunya Guru Aini, bakatnya itu adalah tidak pandai matematika. Kalau mendengar kata matematika sakit perut, ya stres dengan matematika. Tetapi karena Aini ini ingin punya cita-cita karena bapaknya sakit, lumpuh, penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh dokter spesialis, akhirnya Aini ini dengan motivasi yang kuat, dorongan dari dalam dirinya untuk menyembuhkan bapaknya itu, dia ingin menjadi seorang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau Anda baca novelnya itu, ya, maka akan sampai pada cita-citanya itu menjadi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, itu dengan padahal awalnya itu dia tidak suka matematika, anti dengan matematika, punya perilaku khusus kalau masuk pelajaran matematika. Dan nilai-nilai matematikanya itu tidak jauh dari bilangan biner. Tahu bilangan biner kan? Komputer 0 dan 1.
Masya Allah, luar biasa ya. Ya, Jadi ada sesuatu yang memotivasi sehingga bakat, istilahnya orang mungkin menyebutnya bakat terpendam ya Pak Sabar ya, sehingga iya, dengan apa namanya dorongan motivasi yang begitu kuat ya, bakatnya itu muncul ya, atau potensi iya, dirinya terasah dengan maksimal gitu. Bisa iya, jadi anak-anak kita juga sama ya Pak Sabar ya, iya. punya potensi-potensi seperti itu yang belum tergali dengan baik lah. Kita masih Ya, lanjut nih Pak Sabar ya. ya, Jadi berapa karena kita nih? kadang-kadang kita baru menemukan bakat itu di usia SMA, ya karena udah mulai sadar kan, udah mulai sadar, Iya, oh ternyata bakat saya di sini. Mungkin waktu SD, SMP karena tidak sadar, orang tua pun juga tidak tahu, belum bisa mengembangkannya. Ketika kita sudah SMA, misalnya anak-anak udah SMA nanti atau kuliah nanti, ketemu teman-teman yang lingkungan sekitar itu mensupport bakat kita, akhir baru muncul bakat itu. Ya, misalnya bakat terpendam lah, iya, ya orang bisa iya, iya, iya. pidato padahal dia biasa-biasa saja, misalnya dia orasi, mana sih Pak emang dulu bisa orasi, kan nggak bisa, ya tapi karena berkumpul dengan teman-teman sekitarnya akhirnya bisa bisa orasi. Pak teman-teman kita misalnya Pak Hengki misalnya, tahu kan bagaimana kecilnya, ini malah ngomongin orang tapi ini kisah nyata kan, bagaimana Pak Hengki Cuman Wahyudi kebaikan. misalnya. Ya, Pak Hengki Wahyudi dulu misalnya ketika kita duduk bersama tuh suaranya kecil, pemalu, minder. Maaf Pak Hengki. Ya, Nunduk tapi gitu. kemudian nunduk. Tapi kemudian akhirnya sekarang, oh masya Allah, duta apa namanya, Kemenpora, Ah, mahasiswa iya, kreatif dan segala macam. Udah mainannya udah nasional begitu, buat produk ya, iya, pembicara, motivator. Itu ketemunya waktu kuliah ya, waktu kuliah iya. baru kemudian bisa menemukan bakatnya gitu. Nah, karena akhirnya didukung dengan teman-teman sebelahnya, teman-teman sekitarnya, support ya. Boleh jadi dulu orang tua belum bisa menemukan bakatnya, lingkungan sekolahnya dulu juga tidak ada sarana untuk menyalurkan bakatnya. Tapi ketika kemudian di kuliah, dia menemukan soulnya, menemukan tempatnya. Nah, itu dia. Akhirnya sekarang udah kemana-mana. Ya, Pak Sabar jarang ketemu beliau, tapi udah jadi orang hebat sekarang. Masya Allah. Sibuk Mainannya lah sama beliau. menteri sekarang. Ya, Menteri. salam. Selamat buat Pak Hengki Wahyudi. Ya, ini eh dari Kipan Gaming. Oh, ini namanya udah gaming Oh, di Pak Sabar. iya, anak-anak Gaming sekarang memang gaming official. terus. Ya, Namanya Abiu. Abiu ini anaknya cerdas Pak Sabar. Masya Kalau Allah. lagi belajar itu aktif banget nih, insya Allah. Nah, cuman kita perlu menggali nih nanti apa bakatnya apa nih. Tapi kalau pertanyaannya nih, mau nanya Ustadz, kenapa bakat itu tidak sesuai dengan doa Ustadz? Padahal kita berdoa untuk berbakat bermain bulu tangkis, tapi bakat kita malah menulis gitu. Ah, Ini unik nih. kita menulis tentang bulu tangkis. Ya, gitu dia. Jadi Pak Sabar sekarang ini lagi ikut kelas menulis. Ya, jadi Pak Sabar mau cerita tahun 2020 ini Pak Sabar baru mulai melakoni aktivitas tulis menulis. Ya, akhirnya beberapa buku terbit, buku sudah ada terbit, buku fiksi, ya, fiksi mini. Kenapa bisa muncul? Kenapa bisa tahun 2020 ini bisa buat buku? Karena entah bagaimana Pak Sabar bisa bergabung dengan eh, komunitas guru menulis. Nah, itu kan kesempatan. Ternyata kita ini menyimpan potensi, menyimpan bakat menjadi seorang penulis. Nah, begitu dia. Jadi nggak masalah. Bakatnya bulu tangkis, tapi kita malah menulis. Tulislah tentang bulu tangkis. Tulislah profil-profil tentang para atlet bulu tangkis. Tulislah tentang bagaimana pengalaman Ananda Abiyu ini uh, bermain bulu tangkis, cara smash yang baik, cara memegang raket, ya, ya pengalaman-pengalamannya itu ditulis. Nah, jadi tidak ada alasan atau tidak ada, jangan sampai bakat itu tidak sesuai dengan doa. Ya, kadang-kadang memang kalau ngomongin salah doa lagi, ada doa-doa yang tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Nah, itu. Kelak Iya, nanti mungkin boleh jadi ada masanya Abiyu akan menjadi atlet bulu tangkis nasional dan internasional. Amin ya rabbal alamin. Tetapi selain itu, Abiyu juga akan menjadi seorang penulis yang handal. Nah, ya. Jadi menulis ini salah satu cara kita untuk menuliskan jejak kehidupan kita.
bahwa kita ada itu karena kita menulis. Oh, ini mantap ini ya. Jadi tinggalkanlah jejak kehidupanmu dengan menulis agar orang tahu engkau pernah ada. Woi, itu sekali itu mantap. Masya Allah. Ali bin Abu Thalib. Filosofi sekali. Ya. Ya. Satu pertanyaan lagi nih Pak Sabar. Ya. Tadi dari orang yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Tadi dari Zahran atau Zahi tadi ya. Bagaimana kalau kita sudah punya bakat tapi orang tua tidak mendukung, Sabar? Sudah tadi ya, yang penting. Oh iya tadi ya. Ya. Sama dengan yang tadi. Jadi intinya tidak masalah. Jangan sampai pokoknya kamu harus jadi polisi. Enggak mau. Pokoknya menjadi ini ya. Antara Ananda dan orang tua juga harus ngobrol sama-sama ya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa nambah ilmunya, tidak perlu memaksakan cita-cita dan keinginan pada anak, sesuaikan dengan perkembangan anaknya. Nanti suatu saat dia akan menemukan jalannya. Kenapa? Yang penting tugas orang tua memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Jangan lupakan iman, Islam dan ihsan kepada anak-anaknya. Insya Allah mau jadi apapun anak kita, tetap fondasi din, fondasi agama sudah kita berikan kepada anak-anak. Ya. Pesan Pak Sabar buat anak-anak, kembangkan terus minat dan bakatnya. Minatnya ya. Minat dan bakatnya terus kembangkan. Apalagi anak-anak sekalian ada di SMP IT Al-Mumtaz yang sudah menanamkan bekal-bekal keislaman dengan baik, modal dasarnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Pak Sabar tuh kepingin sekali ada anak SMP Al-Mumtaz atau dari mana saja yang punya hobi vokalis, nyanyi, ngeband gitu, ya. Tetapi ya, tetapi ruh nyanyi itu ruh sholawat, ya. Jadi acara perpisahan, ya YouTube itu ada anak-anak Kalimantan Barat yang nyanyinya itu nilai-nilai keislam, ya, salawat dan segala macam. Jadi itu harus dikembangkan. Ada pertanyaan ya? Ya, ada pertanyaan. Ini dari Dwija Wicaksono 8C. Ini Dwija nih cewek ke cowok nih? Cewek. Wicak, jika kita mempunyai sebuah bakat, misalnya menggambar, tapi ingin menambah bakat lagi, tetapi tidak bisa walaupun sudah mencobanya berkali-kali, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Waduh, mau nambah bakat nih, Pak Sabar. Nambah minat ya, bukan bakat ya, minat. Kecenderungan ya. Kalau bakat itu sesuatu yang sudah ada sejak dari dalam diri kita. Kalau Dwija ini sudah ada bakat melukis, menggambar, itu harus dikembangkan, nah. Ya, maka harus banyak referensi, ya, harus banyak cari referensi. Misalnya komik, buat komik Islami misalnya, coba, maka harus cari sumber-sumber buku komik Islami, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, pergi ke Gramet, ya, nggak bisa beli bukunya, nongkrong sebentar lah, cari buku yang udah kebuka-buka itu kan, nah, baca sebentar, oh ternyata gini loh komik-komik Islami, bisa nggak ya aku bikin komik Islami khusus Pontianak, ya, Pak Lebay misalnya, ya, komik Islami Pak Lebay, kalau kita Pak Lebay, ya, Pak Lebay misalnya bagaimana kondisinya, bagaimana karakternya, kita mainkan dengan konsep Islami. Nah, itu kan cantik sekali. Itu kalau hobinya menggambar harus dikembangkan. Apa kalau menggambar yang hitam putih itu apa? Sketsa ya? Sketsa. Nah, sketsa kaligrafi itu kan kalau Ananda itu ingin menghubungkannya dengan YouTube, itu mudah sekali. Ya. Mudah sekali, tinggal pasang kamera di bawah, buku gambar taruh di bawah, sketsa, Anda tinggal gambar. Hari ini aku akan menggambar sketsa wajah Pak Imam. Nah, guru terbaik di SMP IT Al-Mumtaz. Gambar sketsa, direkam. Kalau jadi bagus itu udah konten. Ya. Jadi kemudian terus kembangkan bakat menggambarnya. Kalau mau nambah minat lagi tidak masalah, ya. Kalau emang nggak bisa jangan dipaksakan. Tetapi minat itu sesuatu yang kalau kita latih terus-menerus dia akan bagus, akan terbiasa. Jadi jangan sampai kalau kita punya minat yang bagus jangan dihentikan. Oke.
terus dilatih. Nah, minatnya apa misalnya? Minat menulis misalnya. Sekali dua kali mungkin oh suka kayaknya nulis nih. Nah, lalu hilang minatnya. Hanya gara-gara misalnya dibilang jelek tulisannya atau tulisannya tidak teratur. Nah, itu kan kalau kita diejek sekali langsung lemah, hilang minatnya, kesukaan baru kita menulis di link Facebook misalnya. Maka harus teruskan, latihan terus, cari informasi, cari wawasan, cari inspirasi lain, baca buku banyak-banyak, cari sumber inspirasi dari tempat lain, maka insya Allah itu akan terlatih. Cara minat menulisnya itu akan terlatih. Jadi minat bisa dilatih, minat bisa dikembangkan, minat bisa menjadi lebih baik dari bakat, bahkan kalau bakat itu tidak dikembangkan. Demikian Pak Imam. Mantap. Siap. Diskusinya hari ini. Hujan di sana? Hujan nih Pak Sabar. Sama di Ini sini. sudah jam 10:31. Oh, enggak terasa Kita, ya. Nikmat sekali ngomong sama Pak terasa Imam. ya. Serunya pembicaraan ini membuat waktu yang berlalu 1 jam lebih ini, hampir 2 Semoga jam kuota ya. enggak habis ya. Alhamdulillah pakai wifi. Anak-anak kasihan. Mudah-mudahan anak-anak pakai wifi semua ya. Nah, insya Allah. Pak Sabar ini masih mau lanjut atau gimana nih? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau masih mau lanjut, anak-anak masih tahan, saya siap. Baik, ini pertanyaan terakhir dari anak-anak. Saya share aja. Nah, nih. Ini dari Alif juga nih tadi ini, sama dari Alif. Oh ya. Apa Ustaz, kenapa kebanyakan orang punya bakat tapi enggak minat? Wah, ini agak mirip dengan yang tadi kayaknya ya. Iya, karena memang dia tidak mengembangkan bakatnya, Ananda Alif, ya. Jadi dia bakat jadi pemimpin misalnya, tapi dia tidak minat, dia kehilangan gairah, dia kehilangan kesukaan, lingkungan tidak mendukungnya, begitu ya. Akhirnya bakatnya terpendam, itu ya. Bakatnya terpendam, makin terpendam, lalu hilang, lalu bakat itu tidak diasah lagi. Dia punya bakat menyanyi, tapi orang-orang bilang, oh kau nyanyi tidak bagus, oh kau nyanyi tidak apa nyanyi lagu itu, lagu Islami lah. Padahal dia punya bakat itu. Nah, maka ketika bakat itu tidak dilatih, ketika bakat itu tidak di tempat yang benar, ketika bakat itu tidak dikembangkan, ketika bakat itu tidak disupport menjadi lebih berkembang, akhirnya dia akan tenggelam dan hilang. Dia bisa kalah dari minat. Kalau Alif punya minat lain selain bakat tadi, minat itu bisa melejit karena Alif hobi dengan itu terus-menerus dilatih. Demikian Pak Imam. Siap. Baik, anak-anak sekalian dan ya. Pak Sabar, hujannya lebat sekali ini. Kita sudah di penghujung acara. Diskusi kita sudah cukup banyak. Pak Sabar juga mungkin udah banyak share ilmu terkait dengan bagaimana kita mengembangkan minat dan bakat kita. Semoga tadi yang beliau sampaikan bisa disimak dengan baik ya, kemudian dimaknai, dan kemudian yang penting adalah bagaimana kita mulai action ya. Karena minat dan bakat itu harus dikerjakan ya, dilakukan ya, kemudian kita harus berjuang lah ya, berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, Pak Sabar silahkan Pak Sabar memberikan pesan-pesan untuk anak-anak SMP ITI Al-Mumtaz. Mungkin di antara mereka bakatnya macam-macam nih ya, tidak semuanya YouTuber, macam-macam tadi itu. Mungkin ada yang masih berminat menjadi dokter ya kan, jadi tentara, jadi polisi. Nah, mungkin perlu apa yang perlu mereka persiapkan dari sejak sekarang nih agar mereka bakat dan minatnya terasah dengan baik. Baik, silakan Pak Sabar. Anak-anak Pak Sabar yang Pak Sabar sayangi, Pak Sabar cintai, dan Pak Sabar banggakan, patut kiranya kita ini mencontoh dan sudah pasti ya, sudah harus meneladani baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu bakat terpendam beliau itu adalah di bidang interpersonal dalam dirinya, yaitu hal persuasif itu pendekatan pribadi. Ini bakat dari lahir, bakat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Padahal kita tahu beliau itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa
menulis, ya. Tapi dengan bakat personal itu, beliau bisa mendapatkan gelar Al-Amin di kalangan kaum kafir Quraisy saat itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bakat itu kemudian bertemu. Bakat itu bertemu dengan minat beliau. Minatnya kecenderungan, ya, kesukaan. Senangnya apa gitu. Nah, bakat beliau, interpersonal beliau yang baik itu bertemu dengan minat beliau yang suka menolong, baik hati, tidak pernah mencela orang lain, jujur. Nah, ini kan ketemu. Jadi pertemuan antara bakat dan minat sehingga beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat ideal. Nah, ini adalah contoh kepada kita semuanya bahwa siapapun kita sudah Allah Subhanahu wa taala berikan bakat terpendam. Sudah Allah berikan bakat yang boleh jadi sampai hari ini kita belum temukan, belum kita asah, ya. Karena boleh jadi kita belum punya ilmunya, kita belum sadar, atau kita belum bertemu dengan lingkungan yang mencoba bisa mengeluarkan bakat kita itu. Minat kita banyak, kecenderungan kita banyak, kesukaan kita banyak, dan dia sering berubah setiap masa pertumbuhan kita. Maka dari itu anak-anak sekalian, asah terus bakatnya, kembangkan terus minatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak-anak akan menemukan momentum atau titik pertemuan antara bakat kita dan minat kita. Kalau sudah dua hal ini bertemu, maka insya Allah anak-anak sekalian akan menjadi anak-anak, bukan anak ya, akan menjadi pribadi yang paripurna, akan menjadi pribadi yang baik, akan menjadi pribadi yang istimewa. Semoga insya Allah Pak Sabar doakan semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Sabar hanya bisa menyampaikan yang kebaikan, benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Pak Sabar yang telah bersedia memberikan banyak ilmu kepada kita semua di momentum hari ini dalam agenda talk show bidang minat dan bakat OSIS HSB Telemunta. Semoga ilmu yang beliau dapat berikan tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya, termasuk Bapak ya. Udah punya channel YouTube tapi belum berkembang. Ya, perlu banyak belajar lagi nih dari Pak Sabar. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah dalam mengembangkan minat dan bakat kita semua. Tentu semua orang punya bakat dan minat yang berbeda-beda, maka yang harus kita lakukan adalah terus mengasah bakat itu seperti yang disampaikan Pak Sabar tadi. Saya juga sebagai moderator dalam kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau jika ada pertanyaan belum terjawab. Semoga lain kali kita bisa diskusi lagi dan kita bisa bersama-sama lagi Pak Sabar ya. Kayaknya Pak Sabar tadi bersedia kalau di momen yang lain nanti akan kita undang untuk menjadi pemateri atau menjadi pematik dalam diskusi-diskusi kita. Baik, kita tutup diskusi ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kembalikan kepada MC, kepada Ananda Safahirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Syukran Pak Sabar sama Ustaz Iman yang udah mau meluangkan waktu buat hadir di acara OSIS bidang minat bakat ini, buat berbagi sedikit banyak ilmunya. Setelah ini, sebelum penutupan, kita akan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Yusuf Mubarak. Pada Yusuf Mubarak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala da'watik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasitillahumma rabitataha wa adimuddaha
wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadat fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukuran kepada Yusuf. Baiklah, sepertinya udah lama udah hampir sejaman kita mulai. Syukuran pada Ustadz Imam, kepada Pak Sabar, kepada Yusuf, ya, dan kepada sama-sama. teman panitia yang udah bekerja keras, dan juga kepada teman-teman kakak kelas, adik kelas, ataupun ikhwan-ikhwan yang sudah bersedia nonton, bersedia meluangkan waktunya untuk belajarlah hari ini. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan selama menjadi MC. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live-nya kita tutup ya. Terima kasih Pak Sabar semuanya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Sama-sama.